tetap semangat dan terus berinovasi ya. Ngomong-ngomong soal inovasi, kalian tahu nggak sih di FPK ini ada organisasi yang terus berinovasi dan hal-hal baru yang terkait dengan dunia perikanan? Penasaran nggak? Penasaran nggak sih? Ya, namanya organisasi itu FPC atau Fisheries Processing Club. Nah, sekarang kita lagi kedatangan tamu nih dari Ketua Umum FPC. Mungkin sebelum lebih mengenal lebih jauh tentang FPC, kita bisa kenalan terlebih dahulu nih dengan kakak-kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan aku Ryan Sanjahan, biasa dipanggil Ryan. Aku demisioner Ketua FPC 2022-2023. Aku dari jurusan DAP angkatan 2021. Halo teman-teman, aku Fauzia Janisa Bianisa, biasa dipanggil Sarla. Di sini sebagai Ketua Umum Fisheries Processing Club tahun 2023-2024 dari Program Studi Teknologi Perikanan. Kita kan udah kenalan nih sama ketua-ketua FPC. Nah, biar lebih mengenal lebih jauh tentang FPC, mungkin dari saya dulu nih. FPC ini terbentuknya apa sih, Mas? Mungkin koreksi kalau salah ya teman-teman. Mungkin aku ada salah. Kalau nggak salah itu FPC itu pertama dimulai itu tahun 2014, diprakarsai oleh salah satu dosen HP, kalau nggak salah Bapak Heru Pramono. Waktu itu masih mungkin bentuknya belum BSO atau belum Badan Sungai Otonom, jadi masih seperti mungkin UKF ya. Iya, komunitas. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, selama menjabat jadi Ketua FPC itu ada proker apa aja ya? Oke, mungkin kalau dari tahunku mungkin dari BPI dulu ya. Kalau dari BPI itu dulu kalau nggak salah udah magang FPC. Terus kalau magang itu kan ada juga ya, ada juga. Terus kalau dari Medinfo itu dulu ada Fispro gitu ya. Fispro itu kurang lebih formatnya sama sih kayak yang tahun ini, jadi kayak ada kompetisinya juga. Kemudian kalau dari Kesma itu tetap bikin produksi olahan pangan dari perikanan. Terus kalau Ekraf ya, Ekraf itu dulu kalau nggak salah waktu zaman aku itu Ekraf lebih ke apa ya, kayak apa ya, webinar ya, webinar terkait kalau nggak salah UMKM. Ada 2 UMKM yang waktu itu di diundang untuk mengisi webinar tersebut. Terus kalau satu lagi Hublu itu di Riau yang kunjungan ke luar waktu itu ke PT CV atau PT ya? Iya, Ismandanu Abib Raya Nasional. Kalau dari Kak Sarla sendiri ada tambahan dari proker itu atau enggak? Sebetulnya kalau yang di tahun 2023 ini dari Fisheries Processing Club sendiri itu juga mengambil beberapa program kerja, melanjutkan dan saling memperbaiki dari program-program sebelumnya. Kita coba sempurnakan dan ditambahkan beberapa. Kalau dari BPI sendiri itu kemarin kita ada welcome party, juga rapat kerja dari teman-teman departemen baik staffnya. Terus setelah itu kita juga melaksanakan kelas proposal dan FPC. Tujuannya itu untuk ya memberitahu kepada teman-teman kiranya tuh bagaimana sih cara menyusun proposal yang benar, mengenai timeline-nya kapan, standarnya, terus menyusunnya seperti apa. Dan kebetulan waktu itu dari materi sendiri juga disampaikan oleh Mas Rehan. Jadi kita juga masih terus berhubungan dengan demisioner dari FPC sebelumnya. Setelah itu dari BPI sendiri juga nantinya ada evaluasi, monitoring dan evaluasi. Kemarin juga sudah terlaksana monitoring evaluasi 1, nanti masih ada 2 lagi di bulan-bulan selanjutnya. Lalu nanti di akhir periode kita ada closing party. Itu yang pertama dari BPI. Lalu untuk EKA sendiri kita di tahun ini tuh ada kelas workshop surimi. Jadi itu isinya ya kelas mengenai surimi itu apa, bagaimana
bagaimana surimi itu dibentuk dari bahan bakunya sampai ke produk turunannya. Lalu setelah kelas kita ada praktek membuat surimi dan produk turunannya di lapangan. Itu kemarin kita mengundang dosen dari FPK sendiri yaitu Bu Dita. Lalu dari Kesma sendiri itu juga sama, kita memproduksi olahan dari perikanan. Ada beberapa produk yang memang masih sama seperti tahun lalu, kita melanjutkan juga karena memang produk tersebut itu boleh dikatakan sebagai produk unggulan FPC dan sekali peminatnya. Lalu ada kelas memasak, cooking class. Kebetulan ini akan diadakan beberapa minggu lagi, itu tanggal 15 September. Dan kalau nggak salah tahun ini tuh kita bakalan mengolah gogyong. Nah, dari ikan apa nanti hidung wajah. Lalu itu selanjutnya dari hublu. Dari hublu sendiri itu juga sama, kita kunjungan industri namanya Serial, tetapi tahun ini itu kita beda kunjungan. Jadi tahun ini tuh kita berkunjung ke industri mangrove. Kita kemarin belajar gimana cara mengolah seluruh mangrove dari pemiliknya langsung. Lalu dari Medina sendiri juga nanti akan ada kelas mengenai foto produk maupun labelingnya. Itu dan ada juga program kecelakaan yang baru, yakni ya podcast yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Banyak banget ya Kak. Banyak ya. Seru-seru nih. Dan selanjutnya dari Kak Charles sendiri nih, waktu pelaksanaan program kerja ini apakah ada kendala ya Kak? Mas ya, ada kendala Mas? Dari masa dulu. Kak Charles dulu. Oke, mungkin karena masih fresh ya kendala-kendalanya. Jadi mungkin sama seperti organisasi mahasiswa yang lainnya, kendala-kendala itu pasti juga ada. Baik dari administratif, eksekusinya maupun ke sumber daya manusianya. Tapi aku sebagai ketua dan teman-teman semua sebagai staf maupun pengurus harian itu pasti dalam menghadapi kendala ini ada hal baik yang dapat diambil. Jadi kendala-kendala tersebut akan menjadi suatu pembelajaran yang insya Allah nanti ke depannya itu akan ya menjadi manfaat juga untuk kita. Kalau aku waktu itu kayaknya masih waktu peralihan dari komunitas jadi BSO. Jadi waktu itu belum ada administratif itu belum ada. Jadi benar-benar nggak tahu gimana caranya bikin proposal dan lain-lain dan birokrasinya lah. Jadi belajar dari teman-teman yang udah jadi BSO duluan atau yang udah jadi organisasi mahasiswa yang lain kayak BEM dan lain-lain. Jadi mungkin kendalanya yaitu kayak dari segi birokrasi yang waktu itu mungkin masih belum rapi juga. Terus mungkin ya itu tadi ada kendala SDM. Terus ada juga mungkin dulu itu lebih ke apa ya, mungkin karena itu sih masa peralihan itu sih, jadi masih nyari-nyari yang benar gitu sih. Ya, lalu apa sih yang membuat Mas Rehan dan juga Kak Sarwa itu jadi tertarik join ke FPC? Aku dulu. Iya, boleh dari mungkin waktu semester berapa? 2 atau 3 itu join FPC itu sebagai staff dulu itu kalau nggak salah pemasaran. Nah itu waktu itu join karena tertarik aja sih, kalau aku tertarik ke organisasi yang memang linear sama RHP. Nah waktu itu FPC oprek langsung join ke opreknya, terus kena terima. Terus lanjut tahun kedua mungkin waktu itu yang lanjut ke tahun kedua aku mungkin sedikit banget ya yang mau jadi ketua, maksudnya antara aku Tegar sama Marcella, teman angkatanku. Nah itu mungkin dari yang angkatan sebelumnya akhirnya aku yang dipilih, terus kayak jadi itu aja. Mungkin untuk Kak Sarwa ini, kalau aku waktu itu kenapa kok mau join bisnis perlibat sendiri itu sebenarnya awal banget itu aku nggak ada niatan untuk
menjebloskan diri ke kegiatan organisasi sama sekali. Cuman waktu itu posisinya karena aku juga mau pindah prodi, aku berpikir untuk pindah unik bahkan, jadi nggak ada sama sekali terlintas untuk jadi bagian dari organisasi mahasiswa manapun. Lalu waktu itu sebenarnya dapat tawaran untuk mengisi staff. Kamu mau nggak ini dapat begini staffnya FPC, kegiatannya seru-seru loh. Dan kebetulan waktu itu saya juga ikut makannya. Jadi karena udah tahu kira-kira kegiatannya ngapain aja, jadi goyang sedikit dan akhirnya ikut oprek dan keterima. Terus itu di semester 2. Lalu semester 3-nya itu dihubungi oleh beberapa anggota apa yang di atasku dan ditawarkan untuk mengisi slot ketua. Itu kalau nggak salah dari cuma aku ya Mas ya, ada dari Dwi dan juga Revita, tapi berdasarkan musyawarah kita bersama akhirnya yang disepakati itu aku. Jadi ya sama kurang lebih kayak Mas Rehan, kita perjalanannya itu dari staff dulu baru nanti peralihan. Oh, menarik banget ya. Nah, setelah tadi Kak Syara sama Mas Rehan cerita-cerita tentang perjalanannya selama mengikuti menjadi staf dan ketua FPC. Nah, kira-kira benefitnya apa aja sih dari FPC ini? Pertama mungkin yang paling basic ya itu mungkin relasi dari THP sendiri dan mungkin ada aku juga. Terus yang kedua yang penting sini isi CV karena ngaruh juga. Kemarin aku kan habis ikut bukan habis ikut sih, di daftar MDB gelar terima karena linear dengan kayak jika organisasi itu linear sama yang aku daftar, yaitu memperbesar jenis kalian buat kayak terima mahkamah konstitusi. Terus mungkin yang terakhir dari aku buat misi waktu luang juga sih. Waktu itu sangat terasa agak capek, tapi aku suka. Benefitnya dari Mas ya, sebenarnya kurang lebih juga sama sih ya. Pasti yang pertama didapatkan itu ya pengalaman, karena aku sendiri juga sangat merasakan gimana dulu waktu SMP SMA itu aku kan juga nggak seberapa aktif di organisasi, jadi istilahnya kayak nolak gitu lah. Terus tiba-tiba masuk FPC, terus tiba-tiba sekarang jadi ketua, itu benar-benar ngerasain gimana rasanya jadi mahasiswa yang ada kegiatan lain selain kuliah gitu. Itu memang menyita waktu banget dan rasa capeknya itu banget, tapi so far ya menyenangkan dan ada pelajaran yang dapat diambil. Terus selain itu juga bonusnya ya relasi, karena sering banget ketemu dari teman-teman THP yang lain, bahkan dosen pun bisa jadi relasi ya teman-teman itu. Meskipun ya bukan relasi yang teman ya, tapi dosen itu bakalan hafal dengan mukanya kalian, terus kalian jadi dikenal. Jadi bisa jadi mungkin kedepannya bakal ditawarin penelitian atau ditawarin itu yang hubungannya dengan kegiatan akademik. Dan itu mungkin yang dari Mas Rian itu bisa masuk CV dan lulus MSID, itu mungkin aku bakalan coba sih sebentar lagi ya. Mungkin itu aja sih benefitnya. Benefitnya oke banget ya, nggak worth it gak sih? Worth it gimana? Oh ya, tadi ngomong-ngomong ada proker magang. Magang itu diperuntukkan buat mahasiswa baru yang tertarik dengan FPC. Betul. Jadi kalau seumpama nih Kak, ada anak yang nggak daftar magang, mungkin gara-gara telat daftar Kak, atau ada kuota pembatasan, jadi kan dia nggak sempet daftar nih, itu masih boleh nggak ya ikut join ke jadi staffnya FPC? Boleh banget dong. Makanya itu kan sebenarnya di tahun ini ya, di tahunku itu jadi salah satu bagian persyaratan kelulusan mahasiswa baru di kegiatan ospek. Jadi itu makanya sifatnya adalah wajib, tapi tujuannya sendiri ya untuk memperkenalkan responnya itu sendiri, baik itu maupun organisasi yang lain. Jadi kita memperkenalkan kira-kira itu kita itu organisasi apa, kegiatannya itu ngapain, dan
selama satu kepengurusan itu kita bakal dapat apa aja, itu diperkenalkan ke mahasiswa baru, sehingga mungkin nanti bakalan jadi gambaran ke mahasiswa baru kira-kira apakah dia tertarik untuk menceburkan diri ke organisasi, atau mungkin nanti dia lebih memilih fokus ke kegiatan akademik aja. Tapi kalau misalkan emang kemarin dari teman-teman mahasiswa baru itu nggak sempat daftar ke makamnya FPC karena kuotanya udah penuh, tetap bisa daftar kok sebagai stafnya FPC nanti. Jadi ditunggu aja open recruitment-nya, jangan berkecil hati karena nggak terima mahasiswa. Kalau bilang open recruitment itu bakal diumumin gimana nih? Open recruitment-nya tentu saja bakalan diumumkan di IG FPC, di Instagram FPC. Jadi teman-teman jangan lupa follow juga FPC.FPK. Oh, dan sampai ketinggalan ya teman-teman, rugi loh, tadi benefitnya banyak banget loh. Ya, udah banyak nih cerita dari Kak Syara dan Mas Ryan. Yang mungkin bisa kasih kesan-kesan dong selama mengikuti kegiatan FPC ini. Mungkin kesan-pesan ya, itu kayaknya pesan-pesan dari aku mungkin pesan dulu ya. Mungkin FPC ini jadi apa ya, wadah buat aku untuk kayak mengembangkan diri, karena dulu mungkin waktu SMA nggak terlalu waktu sih kalau aku. Terus kalau pesanku buat teman-teman di sini, semangat dan berproses, jangan lupa apa ya, selalu kayak aktif dan memberi dampak buat FPC itu sendiri. Kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk kesannya mungkin udah aku sampaikan sedikit waktu menjelaskan mengenai menjadi anggota kantor ketua itu gimana rasanya. Itu saja aku ya ada kagetnya, ada senengnya, dan bahkan saya rasa capek-capeknya juga ada. Tetapi dari segala sesuatu yang sudah aku lalui sampai di titik ini tuh, semua apa yang aku lakukan dalam FPC itu menjadi pengalaman yang sangat berharga, dan aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari teman-teman semua. Mungkin kalau pesan ya untuk teman-teman baik BPI, GBH, dan staf FPC sekarang itu ada satu atau dua baris lirik lagu dari band Indonesia namanya Fish, dan judulnya itu Mina. Itu liriknya gini: maaf untuk perjalanan yang tidak sempurna, tapi percayalah untukmu ku jual dunia. Itu ada salah satu pesan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Jadi aku minta maaf kalau selama aku menjadi kepala dari kalian semua itu ada satu dua hal yang ternyata itu ujungnya tidak baik. Tapi kalau boleh menyampaikan, teman-teman harus percaya itu adalah semua usaha yang aku kerahkan untuk FPC itu sendiri. Nah ini Kak, mungkin ada apa namanya yang ingin disampaikan kepada penonton nih. Karena mungkin penontonnya itu dari teman-teman FPK sendiri ya, jadi aku pengen menyampaikan aja, jangan lupa beli produknya FPC ya. Jadi kalau kita produksi, kalian harus banget coba. Ini tuh karena enak-enak semua, apalagi yang kemarin kita sempat produksi 2 kali itu ada dari cookies ikan patin. Ini tuh dari review-review dari teman-teman semua itu katanya enak. Jadi mungkin kita seterusnya bakal produksi itu lagi, jadi teman-teman harus beli produknya. Dari aku pengen cepat. Apa yang disampaikan ke penonton? Kalau yang ingin disampaikan ke penonton ya, kan penontonnya juga mungkin circle kecil dari FPK sendiri. Mungkin dari aku mungkin buat maba bisa join FPC dan apa ya, berproses di situ, karena FPC sendiri menurutku salah satu organisasi yang apa ya, lagi berkembang gitu ya. Jadi kalian bisa juga berkembang bersama di sini. Jangan lupa join FPC ya. Jangan lupa join FPC. Oke, terima kasih untuk Mas Rehan dan juga Kak Sarla udah menyempatkan datang ke podcast hari ini. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini bisa jadi lebih tahu mengenai FPC dan juga jadi tertarik nih buat gabung ke FPC. Sebelum podcastnya ini berakhir, dari FPC sendiri ada jargon nggak ya? Ada. Ada. Apa itu?
Tolong dong dipraktekkan. Praktekin dulu dong kak. Waduh. Nanti barengan, nanti jagung barengan. Oke, ini dari aku ya. Nanti Iya. aku bilang fisheries plus singkat jawabannya healthy and tasty. Oke, bareng-bareng ya. Oke. Fisheries plus singkat healthy and tasty. Oke, terima kasih lagi ya Kak Sarla dan juga Mas Rehan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Lagi untuk Kak Sarla dan juga Mas Rehan. Dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast yang akan datang. See you.